Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, kita akan sama-sama update seperti apa pergerakan indeks harga saham gabungan di pembukaan sesi pertama pada awal pekan ini, di mana indeks harga saham gabungan menguat signifikan di 0,78% di 8.224,629 beberapa menit pasca pembukaan pada pagi ini. Dibuka di sesi pertama beberapa menit yang lalu di 8.208,030, kemudian level tertinggi untuk sementara intraday di 8.235,883, sementara level terendah di 8.201,364. Ya, dapat Anda saksikan data RTI di layar televisi Anda. Perbankan Big Cap BBRI memimpin atau menjadi movers pada pagi hari ini, menguat di 1,51%. Kemudian juga BBCA hari ini ikut mengalami penguatan. Dari teknologi ada MTech juga menguat di 6,33%, Astra International juga menguat di 2,03%, usai tertekan pada pekan lalu di tengah rilis kinerja mereka di kuartal ketiga. Unilever masih terus melaju di 2,71% dan sudah berada di atas level 2.600-an. BRPT hari ini juga menguat di 1,45%. Rilis kinerjanya juga cukup baik di kuartal pertama. Kemudian juga ada Adaro berbalik menguat di 1,59%. Sementara saham-saham yang hari ini menjadi pemberat dari retail ada MRT melemah di 2,99%, terkait juga dengan beberapa sentimen yang berkembang. ADI juga melemah di 2,05%. Toba masih melanjutkan pelemahan dalam di 3,73%. Adaro Mineral juga melemah di 1,79%. Sementara TINS hari ini juga melemah di 1,87% usai rilis kinerja. Sementara NCKL tampaknya terdampak profit taking usai mengumumkan kinerja yang cukup positif di kuartal ketiga di 2025, pemirsa. Baik, selanjutnya dari data dalam negeri kita akan coba lihat update posisi bursa Asia, pemirsa. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Nikkei tutup tidak melaksanakan perdagangan terkait juga dengan Japan Culture Day ini. Kemudian STI menguat di 0,34%, Kospi 1,98%, posisi dari penguatannya dan bergerak di level 4.443. Sementara Kospi menguat di 1,98%, kemudian Hang Seng juga menguat di 0,44%. Di 26.000 di 0,20, di mana bursa Jepang hari libur sebelumnya juga sempat mencatatkan rekor setelah terpilihnya Perdana Menteri Perempuan pertama, kemudian juga beberapa kesepakatan dengan Amerika Serikat dalam beberapa pertemuan dan juga melakukan kerjasama. Baik, Pak Hamzah, kita akan lanjutkan kembali, Pak. Pasca pembukaan indeks harga saham gabungan menguat cukup signifikan di 8.270, intraday 8.235. Bagaimana Anda melihat dari sisi teknikal peluang di awal pekan paling tidak mencoba untuk mendekati ke level 8.300-an terlebih dahulu, Pak Hamzah? Oke, saya melihat pergerakan masih cukup terbatas ya, walaupun hari ini IHSG bergerak open gap up ya, karena saya melihat di perdagangan 27 bulan 10 kemarin ada satu candle besar yang menekan IHSG gagal break all time high, sehingga menurut saya sih kondisi saat ini masih terkoreksi dari masih mengejar half candle dari candle besar tersebut ya, dan saya melihat memang belum ada penguatan yang signifikan untuk melihat dari IHSG. Namun selama dia bisa break 8.240 harusnya IHSG bisa kembali menguat ke high terdekat di 8.350-an. Baik, kita akan coba lihat juga ini, Pak Hamzah, saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, terutama di perdagangan awal pekan ini di tengah penguatan indeks harga saham gabungan. Kita akan coba saksikan terlebih dahulu pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Ada dari barang baku ada Aman, kemudian dari minyak mentah ada Medco, kemudian juga ada PGO dari infrastruktur, dan saham-saham emiten rokok HMSP tampaknya juga direkomendasikan. Semuanya direkomendasikan buy. Kita akan coba ulas satu persatu 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Pak Hamzah, langsung saja kita ke Aman, Pak. Anda rekomendasikan buy, sementara pasca pembukaan di pagi hari ini Aman menguat di 1,41% di 7.200. Buy di level berapa, Pak Hamzah, dan pertimbangan terutama dari sisi teknikal Aman masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda?
Oke, untuk aman sendiri saya melihat memang di perdagangan pekan kemarin terjadi bullish candle ya, yaitu bullish harami, dan saya lihat memang penguatannya juga masih terbatas, namun saya melihat cukup menarik ya karena posisinya juga tidak lebih rendah dari low sebelumnya, sehingga menarik untuk diperhatikan. Untuk level buy-nya bisa breakout buy di 7225 dari candle hitam yang bullish haraminya, dengan target terdekat di level 7700. Peluang sampai dengan akhir tahun seperti apa untuk aman, Pak? Bisa ke 76 atau mungkin bisa ke 8 ribuan kembali? Oke, untuk saat ini saya melihat masih penguatan terbatas ya, karena memang pergerakannya untuk jangka besarnya masih sideways, cenderung tertekan. Namun memang di perdagangan minggu lalu tidak terjadi lagi pergerakan lower low ya, sehingga menurut saya sih ini bisa kembali menguat paling tidak ke level 8 ribuan. Namun untuk jangka pendek saya melihat level menguat hingga level 7.700 itu udah achievement yang cukup bagus ya untuk aman dari sesi teknikal seperti itu. Baik, di 28 Oktober ketika indeks harga saham gabungan aman sempat ke 6.800-an, Pak Hamzah. Mungkin support level yang mungkin harus diwaspadai untuk aman. Ya, untuk saat ini support terdekatnya memang di level tersebut ya, di 6.850 untuk aman. Baik, saham pilihan pertama ada aman, direkomendasikan buy. Tadi support dan resisten sudah disampaikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, Pak, ada Medco. Anda juga rekomendasikan buy. Saya akan coba update ini posisi saat ini berbalik melemah dan saat ini bergerak stagnan, Pak. Dibuka tadi di 13.40, sempat menguat dari pasca pembukaan langsung naik signifikan, kemudian berbalik arah dan saat ini bergerak flat. Analisis dan rekomendasi untuk Medco. Oke, untuk Medco saya melihat memang masih spekulatif buy ya. Yang saya lihat dari sisi intramarketnya yaitu penguatan dari oil, yang saya lihat juga mulai menguat ya, dengan kondisi oil yang sudah sangat melemah. Menurut saya sih oil sudah saatnya untuk rebound paling tidak ke level 65-an ya dari US oil. Namun sebaliknya dari sisi Medco saya melihat memang pelemahan kemarin sempat membentuk lower low di level 1295, dan beberapa pekan lalu bergerak sideways. Saya melihat ini Medco punya potensi menguat ya, paling tidak ke level 1445. Jadi bisa breakout buy di 1355 dengan stop loss di 1295 dengan target di 1445. Baik, menarik Pak, aman dan Medco. Kinerja dari kuartal ketiga Medco ini mengalami penurunan yang cukup dalam, Pak. Ada dampaknya dari efek aman. Mungkin bagaimana Anda lihat posisi dari fundamental ini antara aman dan Medco? Oke, kalau dari sisi fundamental masih cukup wajar ya, karena memang pergerakan oil sendiri cukup tertekan ya, karena posisi oil kan terakhir membentuk low di level 55 ya, sehingga memang harusnya memang kinerja jangka pendeknya cukup tertekan. Namun di kondisi saham yang memiliki relate komoditas ya, kita bisa juga menganalisa tidak hanya dari sisi fundamental belakang, tapi juga memang saham-saham seperti ini seasonal ya. Begitu oilnya naik ya, harusnya saham-saham tersebut bisa juga akan ikut naik seperti itu. Jadi untuk kondisi fundamental masih cukup wajar ya, karena tekanan oil yang cukup dalam. Baik, dari Medco kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, Pak Hamzah. Ada PGEO, update pasca pembukaan di sesi pertama pada pagi ini, pemirsa. Kita akan coba lihat untuk posisi PGEO. Ya, untuk posisi PGEO berada di zona hijau, menguat di 0,38% di 1310. Pasca pembukaan tadi sempat melesat, namun penguatannya lebih ke arah terbatas saat ini, Pak Hamzah. Analisis untuk PGEO, Pak? Oke, untuk PGEO sendiri saya cukup kaget juga ya, terjadi open gap up yang cukup signifikan hingga 1350
dan saat ini masih terkoreksi ya. Jadi saya melihat memang untuk PEGO ini masih ada potensi kenaikan ya, karena penurunannya juga sudah mulai terbatas, terlihat juga ada divergen dari sisi teknikal. Namun karena kondisi candle hari ini cukup dominan bearish candle, jadi saya merekomendasikan buy dengan catatan breakout buy ya. Breakout buy-nya di 13.50, selama bisa break di 13.50 bisa menguat paling tidak di 14.65 dengan catatan stop loss-nya di level 13.35. Untuk saat ini masih 13.10 bisa wait and see terlebih dahulu. Baik, posisi saat ini di 1310, menguat di 0,38%, support dan resistennya tadi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, Pak Hamzah. Ada HMSP, emiten-emiten rokok dalam beberapa waktu terakhir ini sudah mengalami penguatan signifikan, Pak Hamzah. Purbaya Efek, kemudian juga dari kuartal ketiga ada perbaikan yang cukup signifikan dari sisi kinerja mereka. Dari beberapa saham emiten rokok, pasti punya pertimbangan tersendiri ini, lebih merekomendasikan HMSP dibandingkan dengan saham-saham rokok lainnya. Silakan, Pak Hamzah. Oke. Untuk HMSP saya melihat cukup menarik ya, karena memang dari belakangan sejak Purbaya Efek volume perdagangannya juga cukup signifikan ya, dan saya melihat juga memang gudang garam pun sudah break level tertingginya terdekat, sehingga menurut saya HMSP harusnya paling tidak bisa break di level 920. Untuk saat ini memang masih cukup high risk ya, karena pola candle-nya juga masih cukup sideways ya, namun untuk HMSP menurut saya bisa breakout buy di 920 dengan target 1.200-an. Baik, jangka pendek dan menengah arahnya akan kemana, Pak? Singkat saja untuk HMSP. Untuk jangka pendek ya kita lihat dulu apakah pergerakannya masih bisa menguat hingga 920, karena menurut saya sih impact dari Purbaya ini cukup signifikan ya, karena kita tahu harga cukai rokok itu sangat menekan revenue dari sisi saham-saham tersebut ya, sehingga memang dengan adanya Purbaya bilang tidak naik lagi untuk cukainya, harusnya memang bisa membuat pergerakan atau laporan keuangannya pun bisa memberikan dampak positif gitu. Namun untuk jangka pendek dan menengah menurut saya sih memang kita masih wait and see, menunggu apakah level resistance 920 bisa di break. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hamzah, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah berpartisipasi, Pak Hamzah. Sehat selalu, Pak. Sama-sama, terima kasih. Baik, terima kasih ada Bapak Hamzah, CEO Sahamologi. Dan pemirsa, Anda jangan kemana-mana. Saya akan undang kembali rekan saya, Vina. Halo Vina, kita ketemu lagi nih. Ya, terima kasih Dewi, ketemu lagi ya. Dan selanjutnya pemirsa, kami akan menghadirkan informasi terkait emiten ya. Tetaplah bersama kami di Market Pass.